Halo Averans, Sampurasun, Samprazan, Om Swastiastu. Kesempatan ini kita bertemu lagi ya. Akan membawakan satu cerita yaitu cukup menarik, yaitu tentang apa hubungannya Hercules dengan Kebo Iwe. Kita ketahui sendiri Hercules adalah punya kekuatan yang super ya. Dengan kekuatan ini dia menjadi seorang pahlawan dalam membela kebenaran. Dan ini ceritanya jauh di sana ya, di daerah Eropa sana. Sedangkan Kebo Iwe itu adalah cerita yang ada di Nusantara. Tepatnya ada di Pulau Bali. Nah, apakah hubungannya? Itu sama mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tokoh Hercules, istilah Lemurianya adalah Hercula namanya itu. Memang ada, bukan dongeng. Nah, Hercula ini adalah kloningan manusia dengan bangsa Mosram. Sehingga mempunyai kekuatan dan energinya tentunya kurang lebih 8%. Diceritakan, mungkin ceritanya sama ya dengan di film-film. Nah, kita tunda dulu cerita tentang Hercules atau Hercula yang merupakan kloningan manusia dan bangsa Mosram ya. Kita beralih ke Nusantara, yaitu cerita Kebo Iwe. Kalau nulisnya Kebo Iwa ya, tapi kalau Bali kan dibacanya A itu jadi E. Jadi untuk seterusnya akan menyebutnya dengan Kebo Iwe. Kebo Iwe ini adalah seorang panglima ya, yang sangat disayangi oleh rakyatnya, yaitu di Kerajaan Bali Aga. Kerajaan Bali Aga ini kurang lebih 8 Masehi ya, sampai dengan 14 Masehi. Itu adanya di Kepulauan Bali, atau dulu disebutnya Sunda Kecil ya. Nah, Kerajaan Bali Aga ini di bawah Kerajaan Daha. Kerajaan Daha ini adanya di Pulau Jawa. Dan kerajaan Daha ini sudah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Tetapi kerajaan Bali Age-nya ini tidak bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Karena apa? Karena Panglima atau Patih Gajah Mada sangat sungkan, bahkan mungkin takut kepada Kebo Iwe, seorang panglima dari kerajaan Bali Age, karena sudah terkenal dengan kesaktiannya. Akhirnya dicarilah cara bagaimana supaya Majapahit bisa menaklukkan kerajaan Bali Age. Jadi sudah lebih paham ya, memang Majapahit ini selalu ekspansi untuk memperluas wilayahnya. Jadi mereka adalah agresor. Pada waktu itu kerajaan Bali Age itu sangat makmur. Ya, Gemah Ripah Loh Jinawi, dipimpin oleh seorang putri namanya Sri Ratna Bumi Banten. Dan kerajaan Majapahit pada waktu itu dipimpin juga oleh seorang perempuan, yaitu Putri Tri Buana Tunggal Dewi. Mereka bersiasat bagaimana caranya untuk menguasai kerajaan Bali Age ya. Mereka sangat menghindari untuk perang langsung, head to head. Mereka sangat menghindari karena ciut dengan adanya Kebo Iwe. Akhirnya Putri Tri Buana Tunggal Dewi mengirimkan surat kepada Sri Ratna Bumi Banten yang isinya adalah mengundang Patih atau Panglima Kebo Iwe untuk datang ke kerajaan Majapahit. Akhirnya dipenuhilah undangan tersebut, dan Kebo Iwe itu berangkat dengan pasukan Majapahit dengan menyeberangi Selat Bali ya. Di tengah perjalanan ya, oleh pasukan Majapahit, Kebo Iwe didorong ke laut
dengan niat untuk supaya Kebo Iwo mati ya. Tetapi ternyata tidak. Kebo Iwo dengan kesaktiannya, dengan energi 8%-nya, dia berenang ke Pulau Jawa, ke daerah Banyuwangi. Dan ternyata perahunya ini ketinggalan. Jadi Kebo Iwo menunggu di daerah Banyuwangi. Akhirnya datang perahu. Setelah itu melakukan perjalanan darat ke Kerajaan Majapahit. Sesampainya di Kerajaan Majapahit, akhirnya Kebo Iwo bertemu dengan Putri Tribuana Tunggaldewi, dengan Gajah Mada. Akhirnya tinggallah di sana. Sewaktu tinggal di Kerajaan Majapahit, diperkenalkanlah kepada seorang putri cantik. Ya, seperti ini. Cantik sekali parasnya ya. Akhirnya terjalinlah hubungan asmara dan cinta di antara mereka. Nah, di sini poinnya. Pada satu malam, si putri ini namanya kalau nggak salah Putri Jejawi. Putri Jejawi ini minta kepada Kebo Iwo untuk dibuatkan sumur. Ya. Sewaktu dibuatkan sumur, untuk memenuhi permintaan daripada Putri Jejawi, ketika sudah dalam, itu ternyata dilemparin batu oleh pasukan Majapahit beserta Gajah Mada. Tetapi hebat luar biasa, disangkanya mati, ternyata bisa naik lagi. Akhirnya dia berkata begini, baiklah, kalau kau Gajah Mada ingin memperluas wilayahmu sampai kerajaan aku, yaitu kerajaan Bali Age, silakan, aku akan ke bawah dan aku silahkan tutup atau kubur dengan batu kapur. Karena kelemahan daripada Kebo Iwo ini adalah batu kapur. Akhirnya dia turun ke bawah dan akhirnya ditutuplah sumurnya oleh batu kapur. Nah, akhirnya kerajaan Majapahit bisa menginvasi, bisa menaklukkan kerajaan Bali Age, ya. Dan ceritanya seperti itu. Karena beberapa peninggalan dari Gajah Mada pun ada di sana ya, di Bali sana. Bahkan ada satu kerajaan yang memang anak keturunan daripada Gajah Mada. Oke, kita akan cerita siapa sebenarnya Kebo Iwo ini ya. Dan ini adalah versi Lemuriannya, yaitu sebagai berikut. Jadi Kebo Iwo ini adalah keturunan dari Lemurian. Siapakah kakek buyutnya? Itu adalah Darindarte. Darindarte itu adalah penguasa Janevala Kulon. Ya, ada di cerita Antarada. Silahkan saksikan videonya. Jadi dia penguasa dari Janevala Kulon, ya. Kalau sekarang Jawa Barat, mulai dari Banten sampai dengan Majenang, dia setelah runtuhnya dan meledaknya Gunung Zunda, itu kurang lebih 10.000 sebelum Masehi, ini rombongan dari Darte ini menanam dorpal sepanjang Pulau Jawa. Sebenarnya ditugaskan misalnya di Sumatera, yang ditugaskan adalah Zuma Tarina, itu suami istri, makanya Zuma dan Tarina, jadi Zumatra ya. Sedangkan Pulau Jawa ini disebutnya Janevala ya. Janevala ini artinya adalah selamat datang. Nanti ceritanya lebih detail tentang Darindarte ya. Jadi Darindarte menanam dorpal agar Kepulauan Jawa Bali tidak terjadi letusan gunung berapi sedahsyat daripada Gunung Zunda. Setelah ditanam itu rombongannya itu sampailah di Pulau Bali, Bali Utara. Ya, makanya karena berasal dari Janevala Kulon, ini banyak percampuran bahasa. Di Bali itu banyak bahasa Sunda loh. Akang pernah tinggal 8 bulan di sana, kaget
di daerah Singaraja sana ada yang namanya Euis. Pada Euis mah namanya di Sunda, tapi di Bali ada. Dan pernah mengumpulkan kotakasa bahasa Sunda dan bahasa Bali itu kurang lebih 34 akan dapat. Itu dengan Madetom. Madetom tuh orang Bali ya, Dr. Arpa orang Bali juga, ada Jeroyani orang Sunda yang sudah lama tinggal di Bali. Akhirnya mereka mengerti, mengumpulkan kurang lebih 34 kosakata yang sama. Ya. Nah, ini luar biasa. Makanya di Bali itu sesajennya namanya itu bebantenan. Sedangkan di Bali nama sesajennya itu adalah bebalian. Jadi sekarang hubungannya memang sangat erat. Ya, banyak pura-pura yang sekarang dibangun di daerah Sumedang. Dan juga ada beberapa tokoh Sunda yang memang sekarang tinggal di Bali. Ya, jadi hubungannya luar biasa. Makanya dulu Bali dan Nusa Tenggara Barat itu disebutnya Sunda Kecil. Cuman zaman Belanda tahun berapa ya, 40-an itu dirubah menjadi Bali. Sedangkan Bali, kata Bali sendiri itu di Sunda itu adalah Bali. Jadi kalau melahirkan itu ada Bali-nya, Bali. Jadi itu hubungannya sangat erat sekali. Mudah-mudahan dengan keeratan ini bisa menjaga budaya-budaya Sunda dan Bali. Sunda itu mungkin diwakilinya oleh Sunda Wiwitan ya. Saya kurang paham tentang Sunda Wiwitan. Itu sama. Upacara-upacara ritual keagamaannya itu sama. Jadi itu saja cerita tentang Kebo Iwe ya. Ya, hubungan kekuatan yang sama dengan Hercules ya, atau Hercula. Kekuatannya memang hampir sama ya. Walaupun hanya 8%. Sedangkan dari Darte itu kakek buyutnya berasal dari Janifala Kulon. Nah, sekarang di manakah keturunan Kebo Iwe? Akang selama 8 bulan belum sempat. Itu ada namanya Pura Karang Buncing di belah Batu Gianyar. Itu pasti ada beberapa keturunannya yang memiliki energi yang luar biasa. Silakan hubungi Akang di Facebook atau di WA. Barangkali ada keturunannya dari Kebo Iwe. Luar biasa energinya. Ya, jadi ingat Pura Karang Buncing di belah Batu Gianyar. Teman-teman yang nanti ke Bali dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya, silakan sempatkan main ke pura tersebut. Ya. Itu saja cerita tentang Kebo Iwe, cerita tentang Danau Batur. Siapa Kebo Iwe? Kebo Iwe adalah Lemurian, keturunan dari Darta yang melawan Patih Gajah Mada yang merupakan manusia abadi, Mr. Craze. Ada videonya ya, manusia abadi. Sebelumnya itu adalah keturunan terakhir Atlantis. Sama ceritanya, selalu ada antagonis dan protagonis. Itu tergantung dari sudut mana kita melihat. Karena Akang Lemurian melihat Patih Gajah Mada adalah antagonis, sedangkan Kebo Iwe adalah protagonis. Baik, itu saja ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, narasinya yang kurang sesuai dengan keyakinan teman-teman menonton. Ya, mohon maaf banget ya. Ini hanyalah versi Lemurian. Terima kasih atas atensinya. Tetap selalu menonton video-video dari Averan yang akan membuka misteri universe, baik itu galaksi, planet-planetnya, maupun penduduknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.